18 Sya'ban. Artinya tinggal menghitung hari untuk kita masuk di bulan suci Ramadan. Nah, bulan Sya'ban ini kita gunakan sepenuhnya untuk salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya prioritas utama di bulan Sya'ban dikatakan oleh para ulama, bulan Sya'ban ini bulan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bulan ini Allah sediakan banyak sekali anugerah. Disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Muqasyafatil Qulub, yang beliau lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah. Al-Imam Ghazali mengatakan dinamakan Sya'ban li'annahu yatasha'abu minhu khairun katsir. Karena di bulan Sya'ban ini banyak Allah limpahkan kebaikan di bulan Sya'ban. Al-Imam Ghazali juga mengatakan Sya'ban itu diambil dari kata syi'ib yang artinya tariq, jalan. Maknanya adalah tariqul khair illallahi subhanahu wa ta'ala. Bulan Sya'ban ini adalah jalan menuju kebaikan, yaitu kebaikan yang akan sampai di bulan suci Ramadan. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu ruhahu wa nawwara dhariha, disebutkan dalam kitab beliau Al-Gunyah. Beliau lahir pada tahun 470 Hijriah, wafat pada tahun 561 Hijriah. Syekh As-Sayyid Abdul Qadir bin Musa Al-Jailani mengatakan bahwa Sya'ban itu terdiri dari 5 huruf. Yang pertama huruf Sya', maknanya adalah asyaraf, kemuliaan. Kita ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu momentum yang tepat untuk meraih kemuliaan yaitu di bulan Sya'ban. Kita sudah mempersiapkan diri, rencana-rencana, konsep-konsep amal soleh yang akan kita lakukan di bulan suci Ramadan. Bulan Sya'ban kita sudah atur. Yang dulu-dulu khatam Al-Quran 1 kali, insya Allah tahun ini Ramadan saya tambah 2 kali. Yang dahulu sholatnya masih banyak dia tinggalkan, di bulan Sya'ban dia sudah mulai bertekad untuk menjaga sholat 5 waktu. Yang tadinya sholatnya 5 waktu tapi sendiri, mulai dia naik kelas, sholat 5 waktu berjamaah. Nah, ini namanya tariqul khair, jalan menuju kebaikan. Di bulan Sya'ban kita sudah siapkan. Itu huruf pertama, Asy-Sya'. Yang kedua adalah Ain, Sya'ban. Yang kedua adalah Ain, artinya al-ulu, kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Di bulan Sya'ban Allah sediakan pangkat tersebut. Yang ketiga adalah huruf Ba, artinya albir, kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat ada huruf Alif, artinya al-ulfah, kelembutannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir adalah Nun, yaitu nur, cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya Allah sediakan di bulan suci Sya'ban, dan nanti Allah limpahkan di bulan suci Ramadan. Kemudian peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan suci Ramadan dan juga di bulan Sya'ban itu banyak peristiwa-peristiwa penting. Di antaranya di bulan Sya'ban, sebagaimana dinukilkan oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam kitabnya Madza fi Sya'ban, peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban di antaranya adalah tahwilul kiblah. Itu perpindahan arah kiblat. Sebelum kiblatnya di Ka'bah, itu kiblatnya di Baitul Maqdis. Sehingga dikatakan oleh seorang ulama bernama Abu Hatim Al-Busti mengatakan, "Shallal muslimun ila Baitul Maqdis 17 syahra wa 3 ayyam." Kaum muslimin solat menghadap ke Baitul Maqdis
di zaman Nabi Muhammad SAW itu 17 bulan 3 hari. Jadi selama 17 bulan 3 hari solatnya Nabi kita Muhammad SAW dengan para sahabat itu menghadap ke Baitul Maqdis. Namun Nabi ini berharap kiblat pindah ke Ka'bah. Maka Allah perintahkan untuk mengalihkan kiblat ke Ka'bah di satu tempat yang dinamakan Masjid Kiblatain, Masjid dua kiblat. Dan Allah abadikan dalam Al-Quran, qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanwalliyannaka kiblatan tardaha fawalli wajhaka syatra masjidil haram. Kami melihat engkau mengarahkan wajah ke langit untuk berharap kiblat dipindahkan. Maka sekarang arahkanlah wajahmu ke kiblat yang engkau suka. Maka Nabi pun berpindah kiblat. Para ulama mengatakan solat tersebut solat zuhur, sebagian mengatakan solat asar. Hanya dalam satu solat 2 kiblat. Tempat tersebut diabadikan dengan nama Masjid Kiblatain, Masjid 2 kiblat. Peristiwa ini juga menunjukkan bahwa seluruh keinginan yang Nabi simpan dalam hati, Nabi belum utarakan lewat doa, Allah kabulkan. Saking Allah cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini manifestasi daripada ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dia Allah akan memberikan kepada Nabi Muhammad seluruh keinginan beliau sampai beliau senang. Nah, arah kiblat ke Ka'bah itu bentuk keinginan di dalam hati Nabi yang tersembunyi dalam hati, Allah terima, Allah kabulkan, belum diminta oleh Nabi Muhammad SAW. Sayyidatuna Aisyah mengatakan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah dalam Sahih Bukhari. Beliau mengatakan, ma ara rabbaka illa yusari'u fi hawa. Tidaklah aku melihat Allah Subhanahu wa taala melainkan seluruh keinginanmu wahai Nabi Muhammad pasti Allah ijabah dengan cepat. Walaupun masih tersembunyi di dalam bentuk keinginan di dalam hati. Hawa di sini keinginan yang tersembunyi dalam hati, yang ada dalam hati Nabi Allah kabulkan. Bagaimana kiranya kalau Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, peristiwa pemindahan kiblat tersebut itu terjadi 15 Sya'ban, hari Selasa. 15 Sya'ban hari Selasa. Peristiwa kedua yang terjadi di bulan Sya'ban yaitu raf'ul a'mal. Amal kita yang 1 tahun dihitung semuanya dan diangkat, diserahkan kepada Allah. Itu terjadi di bulan Sya'ban. Jadi amal setahun penuh Allah angkat, Allah terima, itu di bulan Sya'ban. Nah, ini disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i yang lahir tahun 215 Hijriah, wafat tahun 303 Hijriah. Nabi bersabda bahwa sesungguhnya dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu. Bulan Sya'ban itu banyak dilupakan oleh manusia. Baina Rajab wa Ramadan. Dia berada di antara bulan Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun, itu adalah bulan turfa fihil a'mal ila rabbil alamin, yaitu amal ibadah kita 1 tahun diangkat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa uhib an yurfa'a amali wa ana shaim, maka saya ingin, kata Nabi, amalan saya diangkat dalam keadaan saya berpuasa. Peristiwa yang ketiga di bulan Sya'ban yaitu ditulis ajal seseorang di tahun tersebut. Penulisan ajal tersebut di bulan Sya'ban. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Ya'la.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaktubu fihi kulla nafsin maitatin tilka sanah. Fa uhib ajali wa ana shaim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencatat setiap ajal manusia yang akan meninggal, makhluk yang akan meninggal. Allah catat di tahun tersebut di bulan Sya'ban. Maka saya ingin di saat ajal saya tiba, saya dalam keadaan berpuasa, kata Nabi Muhammad SAW. Itu terjadi di bulan Sya'ban. Yang keempat, peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban yaitu perintah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat yang sering kita bacakan dan semua kita hafal ayat tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat tersebut turun pada tahun 2 Hijriah. Perintah salawat dari Allah Ta'ala kepada orang-orang beriman untuk mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu terjadi di bulan Sya'ban. Sehingga Syekh Abdul Hamid Quddus dalam kitabnya Kanzun Najah wa Surur menukilkan pendapat para ulama. Para ulama mengatakan qalal ulama Rajab syahrul istighfar. Rajab itu bulan istighfar. Wa Sya'ban syahrus salati 'alan nabiyil mukhtar. Sya'ban adalah bulan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Ramadan syahrul Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran karena diturunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Nabi ketika turun ayat tersebut, Nabi bahagia, sujud syukur. Bukan karena Nabi, tapi karena kita. Ketika ayat tersebut turun, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah dalam musnadnya, malaikat Jibril datang menemui Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, ala yasurruka anna Allah Ta'ala yakul." Wahai Nabi Muhammad, kata malaikat Jibril, tidaklah engkau bahagia bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man shalla 'alaika shallaitu 'alaihi." Siapa orang yang bersalawat kepadamu, Allah akan balas salawatnya orang tersebut. "Wa man sallama 'alaika sallamtu 'alaihi." Dan siapa orang yang mengucapkan salam kepadamu, wahai Nabi, aku Allah yang akan membalas salam tersebut kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu. Nabi girang bahagia. Fasajadtu lillahi syukra. Nabi sujud syukur. Sujud yang sangat panjang. Kenapa Nabi sujud syukur? Karena umatnya mendapatkan salawat dan salam dari Allah. Bagi orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka luar biasa. Perintah salawat ini Allah turunkan di bulan Sya'ban, dijadikanlah bulan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu peristiwa yang keempat. Yang kelima, yang peristiwa besar yang terjadi di bulan Sya'ban, yaitu Allah berikan rahmatun mahsusah wa maghfiratun khasah. Allah berikan rahmat khusus dan ampunan khusus di malam nisfu Sya'ban. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang lahir tahun 260 Hijriah, wafat tahun 360 Hijriah dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir. Dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yattali'ullah ila jami'i khalqihi lailata nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin." Allah Ta'ala memberikan rahmat khusus kepada seluruh makhluk di malam nisfu Sya'ban. Allah ampunkan dosa seluruh makhluk di malam tersebut, terkecuali orang musyrik dan orang-orang yang sedang bertikai, berkonflik.
Di dalam riwayat yang lain dikatakan mutminil khamar, uquqil walidain, qati'ir rahim. Di antara orang-orang yang terhalangi dari mendapatkan ampunan khusus tersebut, orang yang durhaka sama orang tua, dia gak dapat itu anugerah tersebut. Masih pecandu minuman keras, orang yang sedang memutus silaturahmi, maka ini mereka terhalang mendapatkan ampunan khusus dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban. Kalau dia tidak bertobat sampai Ramadan juga, dia tidak mendapatkan keutamaan, kemuliaan bulan suci Ramadan. Maka di bulan Sya'ban ini momentum kita perbaiki diri sebelum tiba di bulan suci Ramadan. Itu peristiwa yang kelima. Peristiwa yang keenam yang terjadi di bulan Sya'ban, terjadi mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terbelahnya bulan. Itu terjadi di malam nisfu Sya'ban. Dan Allah Ta'ala abadikan di dalam Al-Quran, iktarabatis sa'ah wan syaqqal qamar, waktu telah tiba dan rembulan itu terbelah dua. Nabi mukjizat disebutkan oleh Imam Suyuti dalam kitab Khasaisul Kubra, yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Nabi diminta oleh orang-orang musyrik Quraisy untuk membelah bulan. Maka Nabi tunjukkan mukjizat tersebut, bulan terbelah dua. Dan disaksikan oleh orang-orang yang ada di India. Para raja yang ada di India menyaksikan peristiwa tersebut. Ibnu Katsir riwayatkan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah. Mereka menyaksikan juga di India bulan terbelah di waktu yang sama, di saat Nabi menunjukkan mukjizat tersebut. Maka ini menunjukkan bahwa peristiwa tersebut benar-benar mukjizatnya Nabi Muhammad SAW dengan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Manuskrip menulis data-data kapan peristiwa itu terjadi, mereka catat dan mereka sebarkan di kuil-kuil yang ada di India. Sampai hari ini masih ada lembaran peristiwa tersebut yang menunjukkan waktu terjadinya rembulan terbelah dua, dan itu terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang ketujuh yang terjadi di bulan Sya'ban, yakni lahirnya Imam Mahdi. Imam Mahdi yang kita kenal nanti muncul di akhir zaman, sebagaimana hadis yang Nabi nyatakan, yamlikul arda sab'a sinin, menguasai bumi 7 tahun. Wajahnya seperti wajahku, kata Nabi. Namanya seperti namaku, nama ayahnya seperti nama ayahku. Dan dia adalah anak turunanku. Al-Mahdi min zurriyati min auladi Fatimah. Imam Mahdi itu adalah anak turunanku dari anak-anak cucunya Fatimah Az-Zahra, kata Rasulullah SAW. Nah, beliau lahir itu di malam nisfu Sya'ban. Itu pernyataan seorang sufi bernama Al-Imam Abdul Wahhab Sya'rani, yang lahir tahun 898 Hijriah, wafat 973 Hijriah, dalam kitabnya Al-Yawaqit wal Jawahir. Kemudian peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban yang berikutnya, yang ke-8, yaitu perintah berpuasa di bulan suci Ramadan. Kita diperintahkan puasa di bulan suci Ramadan itu, ayat tersebut turun di bulan Sya'ban. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata seorang ulama namanya Syekh Hasan bin Muhammad Al-Mash'ad dalam kitabnya Is'af Ahlil Iman bi Wadhaifi Syahri Ramadan. Beliau mengatakan bahwa perintah puasa di bulan suci Ramadan itu Allah turunkan perintah tersebut atau ayat tersebut di bulan Sya'ban. Maka setelah Sya'ban, kaum muslimin berpuasa. Nabi kita Muhammad SAW, beliau berpuasa sebanyak 9 kali di bulan suci Ramadan. 9 kali beliau berpuasa di bulan suci Ramadan. Kemudian peristiwa lainnya yang ditambahkan oleh para ulama, ada seorang sufi, seorang wali min auliyaillah bernama Said Ahmad At-Tijani, dinukilkan dalam kitab Kashful Hijab.
Dalam kitab Kashful Hijab itu menyebutkan bahwa Sayyid Ahmad At-Tijani menyatakan malam Lailatul Qadar itu 29 Sya'ban. Menurut beliau, memang ini pendapat tidak populer, tapi menurut beliau dinukilkan dalam kitab Kashful Hijab bahwa malam Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal 29 Sya'ban, sehingga beliau mengisi waktunya di bulan Sya'ban, khususnya tanggal 29 itu sehari penuh ibadah, baca Al-Quran, baca ayat kursi, baca yasin, sholat, seluruhnya. Ditanya oleh murid-muridnya, wahai guru, kami melihat engkau mengisi waktu di tanggal 29 Sya'ban berbeda dengan waktu-waktu lainnya. Apa gerangan yang terjadi di hari ini? Beliau katakan, di hari ini adalah malam Lailatul Qadar. Menurut beliau. Nah, malam Lailatul Qadar jika terjadi kita ketika mandi di malam hari, karena sunnah mandi di bulan suci Ramadan itu maghrib. Setiap hari mandinya maghrib bulan suci Ramadan, agar nanti sholat tarawih dan apa kita segar. Sehingga sunnahnya itu sepanjang malam bulan suci Ramadan. Nah, khususnya di malam Lailatul Qadar, air Allah berikan di seluruh penjuru bumi, air yang bersumber dari mata air Zam-Zam. Itu diberikan ke seluruh bumi, mata air tersebut di malam Lailatul Qadar. Sehingga para ulama terdahulu mereka berlomba-lomba mencari itu malam Lailatul Qadar, bukan hanya dari sisi ibadah, tapi juga ingin mencari air yang mereka tidak tinggal di Makkah, ingin mendapatkan air Zam-Zam di malam tersebut. Nah, ini anugerah yang Allah berikan di bulan Sya'ban. Nah, insya Allah kita masuk di bulan suci Ramadan sudah dalam keadaan baik, dalam keadaan sudah bersih daripada dosa-dosa kita. Kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pengampunan dosa. Ya, umur kita bertambah, usia berkurang. Al-umur yazid wa sinnu yankus. Umur bertambah, usia berkurang. Jadi kita ketika bertemu Ramadan lagi, artinya itu Ramadan yang berapa kali kita ketemu, itu menunjukkan umur kita sudah berkurang. Karena umur kita makin lama makin berkurang, harusnya Ramadan kita makin lama makin baik. Kalau dari puluhan tahun hanya begitu saja, maka kita termasuk orang yang rugi. Apakah pernah kita dalam sholatnya meneteskan air mata seumur hidup kita? Dalam sujud misalnya, karena kita merasa banyak kekurangan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita merasa pernah melakukan banyak dosa, kemudian gugurlah sifat-sifat sombong yang masih menempel dalam hati kita? Apakah kita sudah siapkan kira-kira hari ini kalau ajal datang saya dalam keadaan bagaimana? Apakah saya sudah siap? Apakah saya sudah siap ketika ajal itu sudah tiba? Jadi kita ini sesaat saja di dunia, amal ibadah yang kita lakukan dengan penuh lelah, ya, karena menjaga sholat 5 waktu, menjauhkan diri daripada dosa-dosa maksiat, itu kan ta'ab, capek, lelah. Sayang kalau semua amal baik kita itu gugur pahalanya karena sebab kita tidak ikhlas. Makanya itu yang paling penting, yang kita lakukan semata-mata untuk Allah. Kita mengajar, ada orang, tidak ada orang, dipuji, tidak dipuji, yang kita cari adalah pahala Allah Subhanahu. Mungkin karena sebab amalan mengajar itu saya masuk surga. Dan mungkin juga orang-orang bisa masuk surga karena sebab hadir majelis ilmu. Mungkin juga guru mengaji yang mengajarkan anak-anak kecil alif bata, dia lebih mulia daripada orang yang mengajar Al-Quran karena sebab niat. Makanya para ulama selalu meletakkan niat ikhlas itu di awal.
puasa kita, sholat kita, dakwah kita, semuanya ini menjadi sia-sia jika niat kita tidak benar. Imam Nawawi dalam kitab Bustanul Arifin itu beliau katakan di bagian awal satu kutipan ayat Al-Quran. Ini bisa jadi satu dalil bahwa orang yang pergi menuntut ilmu agama, hadir ke masjid, ke majlis, itu satu wasilah mendatangkan ia meraih ridhonya Allah, mendapatkan pahala dan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Man yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih. Siapa yang keluar dari rumahnya karena hijrah menuju kepada kebaikan karena Allah dan Rasulnya, thumma yudrikhul maut, namun sayang belum sampai di tempat tersebut kematian menjemputnya, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Allah Ta'ala mengatakan sungguh orang tersebut dia mendapatkan ganjaran berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama tafsir mengatakan ganjaran berlimpah itu adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa. Dengan catatan semua yang kita lakukan murni untuk Allah. Karena manusia gak bisa memberikan manfaat kepada kita di akhirat. Kita sholat karena manusia, kita ngajar karena manusia, kita lakukan kebaikan karena manusia. Di hari kiamat Allah perintahkan kepada kita ambil pahala kepada manusia, bukan kepada saya, kata Allah, minta pahala kepadanya. Dia datang kepada manusia yang dia pamer seluruh amalnya di hadapan manusia, minta pahala, manusia katakan saya juga butuh pahala di sisi Allah. Akhirnya apa? Orang tersebut Allah masukkan ke dalam neraka, naudzubillah. Padahal amal ibadahnya banyak, tapi sayang niatnya tidak benar. Niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ini